Di sini dia ada beberapa linear, tergantung count-nya, dan sebagainya. Kalau misalnya push back itu harusnya dia konstan, karena dia pakai insert class, konstan. Terus, ada erase, lu ngapus elemen, dia itu apa itunya, apa, complexity-nya. Complexity-nya bisa konstan, tapi bisa juga linear, tergantung distance si first sama si last elemennya misalnya. Ya ini hati-hati aja sih buat bacanya. Dan sebagainya, ada merge, splice, dan sebagainya, lu bisa cek aja. Kenapa lu perlu cek ini, karena nanti bakal berguna waktu kalian nemu problem yang daripada kalian implement kayak literally implement from scratch gitu kan, kayak dari awal banget, ternyata udah ada standard library yang support operasi yang pengen lu lakuin gitu. Jadi, ya manfaatin yang udah ada aja, jangan kayak reinvent the wheel, buat saving time juga sih. Dan apa ya, lebih apa ya, kalau kalian implementasi sendiri kan prone to error ya, karena ada bug atau apa yang kalian salah implementasi. Tapi kalau udah pakai action atau operation dari standard library kan udah, ya bisa dibilang dijamin bener lah. Oke, terus ada queue ada apa aja bisa dicari tahu. Basically cukup apa, cukup terbatas, kayak emang kalian pakai queue paling buat apa sih? Ada kayak push, pop, ada swipe, ini swipe buat kayaknya gue belum pernah pakai sih. Impress juga belum pernah pakai, biasanya push, pop, top aja gitu atau size atau empty gue pakai. Front back juga jarang. Terus ada stack ya, lu bisa cari tahu basically mirip sama queue gitu, yang bisa dilakuin. Ya itu aja sih buat materi malam hari ini. Any question? Gak ada? Kalau tidak ada, gue pengen nanya dulu. Pertanyaan gue lebih ke minta minta feedback sih. Feedbacknya lebih ke minggu depan, kayaknya gue belum bisa ngasih problem topik lain. Karena apparently, you guys itu struggling sama soal yang gue kasih. Kinda dilematik sih buat gue. Kalau gue paksain continue new topic, gue not sure tuh kayak, I mean yang sekarang aja banyak yang struggle, gimana gue kasih topik baru, which is math, perlu banyak analisa, perlu banyak berpikir gitu kalau matematika. Kalau problem kemarin kan sebenarnya ya logarithmic thinking is enough actually. Tapi kalau math itu udah ngomongin observasi dan sebagainya, itu perlu waktu yang nggak sebentar. Nah, gue butuh feedback aja, next week, what should we do? Apakah continue, gue kasih topik baru, atau gue kasih option kayak gini, buat kalian yang kemarin udah bisa solve problem-problem dari gue, you can do whatever you want, kayak solve any kind of problem yang lu mau, dengan catatan minimal 3, idealnya 5 problem buat next week. Terserah mau kesulitannya seperti apa, ada topik apa. Cuman saran gue kalau bisa uh, kesulitan topiknya bisa apa aja. Kesulitannya kalau rating minimal 1.500 buat kalian yang udah bisa solve problem gue kemarin. Di Codeforce kan bisa kayak lihat rating dia berapa. Lu pilih 1.500 aja, karena kalau lebih bawah itu mungkin terlalu sulit dan nggak produktif juga kalau kalian solve easy problem. I mean nggak bakal berkembang. Buat yang masih struggling, do revisit problem 2 minggu lalu. Coba solve gitu. Otherwise kayak gue not sure kalian bisa continue ikut pace kita atau enggak. Karena lu imagine setiap minggu ada, mungkin kemarin 3 dikit ya, ada 5 problem gitu. Setiap minggu 5, minggunya 5, minggu lagi 5, lu udah berapa belas? Udah 15. Next week-nya udah 20 problem, kalau lu cuma bisa solve 1, 2, 3 problem doang, wah kayak kayak apa esensinya gitu kan. Karena di sini kan pace-nya cukup cepat dan target gue adalah kalian
comfortable dengan topik ini, nggak perlu mastering, comfortable dengan topik semacam ini, bisa solve problemnya meskipun misalnya harus lihat hint, harus lihat editorial or whatever, itu wajar karena misalnya pertama kalinya kalian belajar topik ini. Udah pernah tes problem ini, next-nya kalau ketemu problem yang karena gue niatnya gini, nanti bakal ada problem yang dia itu ada hubungannya sama topik sebelumnya yang udah pernah gue kasih tahu gitu. Misalnya ada problem yang ternyata butuh two pointers, misalnya sekarang gue problemnya ketemu dynamic programming nih. Misal topik sekarang dynamic programming. Gue bakal kasih juga problem yang ada hubungannya sama topik sebelumnya yang udah gue kasih. Dia dynamic programming plus two pointers gitu. Kalau misalnya two pointers-nya saja yang kemarin gak jalan, ini nggak bisa itu solve problem itu. Dynamic programming aja udah sulit. Ketemu lagi two pointers yang kemarin nggak bisa solve. Itu nggak bakal produktif sih menurut gua. Makanya gua butuh feedback dari kalian, mana yang paling baik gitu buat buat kita semua. Kayak ya terutama kalian sih, kalau gue sih, ya gue cuma ngajarin gitu. Oke, ini apa, ada saran, feedback, feel free. Eee, kalau dari aku sih, Gimana? Bang, Hmm? kalau misal kita lanjut lagi gitu, kan memang tadi bilang materinya bakal baru lagi dan, eee, mungkin yang soal-soal kemarin juga, aku mungkin nggak bisa ngerjain yang mungkin satu gitu kan. Kalau dari aku sendiri mungkin dikasih waktu untuk apa ya, review lagi gitu, Kak, 1 minggu mungkin atau mau gimana ya? Oke, kasih waktu lagi buat review ya, basically problem kemarin di aduh sorry, pentek gua, basically dikasih waktu buat revisit ulang ya. Iya, Bang. Jadi kan kita sekarang ngebahas nih, misal yang problem yang kita struggling gitu, Hmm, mungkin dari sini kita bisa coba untuk, ngertiin lagi gitu, pahamin lagi tentang materi linked list gitu, Bang. sure. Dari Oke, thank you ya Raffi buat feedback-nya, sarannya gua terima. Buat yang lain, apakah, eee, s apa, setuju dengan Rafli atau lu punya kayak another suggestion gitu? Eee, kalau dari gue sih setuju setuju aja sih dengan apa yang di-propose sama Raffi sebelumnya. Cuman Hmm, mungkin pengen nanya aja kalau misalnya nih, tadi dari apa yang suggest sama Bang Wisnu kan ada 2 option, yang satu tuh, lanjut materi dan yang kedua tuh, kalau misalnya orang-orang yang udah bisa, solve soal-soal sebelumnya itu kasih kebebasan buat ngerjain problem yang ratingnya 1.500 kan. hmm, Kalau misalnya kita pilih opsi yang pertama tuh, kita tetap tetap terabas aja dan lanjut ke materi selanjutnya. Ya berarti minggu depan kita belajar math. Math-nya itu apa gitu ya, Bang? math-nya itu gua lihat studi pen dulu, sorry, ada di sini. Studi pen-nya. Itu setelah data structure 1 bakal ada math 1, modular arithmetic, prime number, GCD, and LCM. Oke. Berarti itu langsung di minggu depan ya? Kalau misalnya lanjut math itu semuanya langsung di minggu depan ya? Semuanya langsung di minggu depan, dan problem yang bakal gua kasih di minggu ini, math. Mhm. Oke. Lalu kalau misalnya uh, opsi yang kedua yang orang yang mungkin konteks dulu loh, yang
belum bisa lanjut itu yang apa ya, yang harus review lagi itu yang mana aja? Kayak ada requirements-nya nggak ya untuk bisa coba ngerjain soal apa aja gitu? Apa harus semuanya solve atau mungkin ada minimum number problems yang udah solve sebelumnya? Dari gue pribadi, maksimal lu nggak bisa solve problem tuh 1 dari yang gue kasih. Jadi kalau gue kasih 5, lu harus solve 4. Kalau Oke. gue kasih 3, lu solve 2. Kenapa begitu? Karena memang satu problem tuh gue intentionally gue kasih yang lebih lebih butuh mikir. Jadi gue expect lu mungkin nggak bisa solve itu gitu. Oke. Oke, kalau misalnya opsinya kayak gitu, asumsinya next week nggak ada materi ya? Fokus di drilling problems yang belum solve sebelumnya, bagi yang belum bisa solve. Oh, maksud gue tuh next week tuh bisa kayak gini. Masalahnya kan minggu ini kan kita bahasannya kan stack Helios. Sementara gue sebelum nyampein materi math tuh mau ngasih problem apa gitu. Atau gue mau ngasih problem math atau gue mau ngasih problem yang sama kayak topik sebelumnya aja. Atau kalian bisa revisit yang Oh, kemarin I aja. see. Oh, oke. Ya, tapi Oh, kalau misalnya kalian ada saran, yaudah bang minggu depan biar kita revisit lagi dulu misalnya. Itu juga fair point gitu. oke. Kalau menurut gue pribadi sih daripada tadi nangkepnya tuh minggu depan fokus either revisit yang kayak di Rafli bilang tadi, propose tadi, atau lanjut maths-nya gitu. Jadi ternyata enggak ya. Kalau gitu, kalau gue sih mikirnya mending di kayak apa ya? Belum sampai di materi math minggu depan itu ya udah kayak opsi yang kedua dari Bang Wisnu aja. Kalau misalnya yang belum solve minimal 4 misalnya kemarin berapa sih? Ada 4 lalu 2 6 ya totalnya. Enggak deh. Minggu pertama tuh ada 4. Lalu minggu ini ada 7 ya. 6 out of 7 ya. Out of Per minggu ya, 7. hitungannya per minggu. Oh, per Berarti minggunya. ya Oke, oke. 4 berarti lo 3 minimal. Oh, I see. Oke, oke. Berarti selama dalam rentang hari ini sampai minggu depan lagi, hari Rabu minggu depan, itu yang belum cobain solve, belum solve kemarin, yang udah mungkin ya udah ngerjain hal yang lain aja ya, apa problem yang lain gitu. Menurut gue gitu aja sih dibanding ngaret lagi seminggu gitu. Itu Oke. menurut gue. Oke, basically align sama Rafli. Ya Rafli lo ada additional Iya Bang, ada comment? ada baru kepikiran Bang. Jadi misal nih, mungkin diadain ini Bang, ada kayak sesi remedial gitu ya. Jadi mungkin kan kita hari ini ngebahas soal yang menurut kita susah gitu kan. Nah, untuk hari-hari selanjutnya misal kita kasih 3 hari nih untuk coba nge-solve yang problem susah tadi, sama mungkin dikasih suatu validasi Bang gitu. Validasinya tuh si orang ini tuh yang misalnya ketinggalan tuh eee, ya mungkin kayak gimana lah validasinya biar dia tuh kehitung udah bisa lanjut ke materi selanjutnya kayak gitu Bang. Ya mungkin dikasih spend berapa hari gitu. Jadi untuk yang remedial ada suatu apa mungkin dikasih assignment, nggak tahu juga saya. Sama yang misal udah solve semuanya itu dikasih reward gitu ya. Ya yang remed kita susah lagi gitu ada assignment baru yang bisa solve semuanya, ya nyantui aja gitu Bang. Oke, ya gue ngerti. Cuman first of all, kalau kalian mikirnya solving problem gue itu nggak boleh kerja sama, nggak boleh belajar bareng, that's not it. Kenapa gue bikin pace-nya cepat per minggu belajar topik baru gitu terus? Karena gue expect kalian, terutama yang sudah kuliah, I mean tatap muka gitu kan, gue expect lu buat actually kayak bikin meeting aja kalian tuh anak prokop tuh bahas soal gitu bareng-bareng.
Itu salah satu intention gua untuk bikin kalian bonding satu sama lain dan actually do something produktif lah bareng-bareng. Dalam konteks ini ya lu belajar CP bareng-bareng gitu kan. Bonding ada dan buat kalian yang struggling, lu bisa actually dapat a new perspektif, approach dari orang yang actually udah bisa duluan gitu. Karena kan di kalian background-nya cukup diverse, ada yang udah pernah CP, ada yang belum sama sekali, dan ada yang udah pernah CP itu emang setiap submit tuh ya bagus gitu, maksudnya jawabannya mungkin one try atau 2, 3 kali doang udah solve. I mean secara tugas ngumpulin terus gitu semuanya misalnya. Nah, maksud gue tuh kayak gitu. Jadi nggak perlu kalian struggling sendirian gitu. Kalian tuh boleh gitu kayak belajar bareng, bikin aja sesi satu bareng-bareng kan setiap minggunya bahas soal bareng-bareng or something. Maksud gue tuh begitu. Makanya pace-nya gue bikin cepet kan setiap minggu berubah kan itunya topiknya. Nah, buat ide roughly itu basically ini ide dari Roughly terus Hidayat juga. Uh, Hari ini sampai minggu depan, Rabu depan, buat yang udah bisa solve yang gue bilang tadi requirement-nya, lo bisa do whatever you want. Lo mau istirahat, silahkan. Lo mau solve problem lain, silahkan. Lo mau revisit, silahkan. Tapi kalau lo submit, do lapor ke gue, report ke gue. Gue bang submit ini topiknya apa, terus submissionnya hasilnya AC atau gimana gitu kan. Report ke gue aja, kenapa? Karena gue tuh literally record activity kalian semua. Kalian submit enggak, kalian ada error di mana, kayak gitu. Kenapa gue catat semua? Karena gue nanti bakal bikin tim kan, so gue perlu komposisi tim yang bagus gitu. Makanya gue lihat kode itu, gue tuh kode kalian tuh gue lihat gitu. Oh ini kodenya masih overthinking, itu gue tulis di notes gue. What can we do biar lu gak overthinking? Oh lu nggak ngumpulin tugas, nggak ada poin dari gue gitu buat yang nggak ngumpulin tugas. Oh lu ngumpulin tugas masih salah tapi ada effortnya, gue kasih poin plus lah berapa. Jadi basically nanti kalian gue bikinin semacam ranking system, terus dari situ gue cari weakness dan strength, gue bikin tim dari situ. Gue pakai konsep greedy gitu buat bikin timnya, buat dapetin tim terbaik. Makanya gue butuh something buat nge-compare, yaitu tadi gue bikin activity points, keaktifan tugasnya bisa AC enggak, effortnya ada enggak, terus dari kode kalian tuh gue lihat kalian kira-kira strength sama weakness-nya di mana, itu gue lihat semua. Makanya biar lebih efektif, cobalah bekerja sama kalian semua, bikin session di luar session sekarang buat bahas soalnya bareng-bareng. Kalau kode kalian sama-sama banget gitu, gue sebenarnya nggak ada masalah gitu. Gue bukan kayak plagiat checker, gue I don't give a shit gitu kan mau kalian plagiat atau enggak. Yang penting tuh tujuan gue tuh kalian familiar, comfortable sama topik ini, hoping that when you know kayak encounter the similar problem, lu ngerti, oh ini gue kayaknya pernah solve sebelumnya deh, harusnya sih approach-nya begini. Itu tujuan gue gitu sebenarnya. Karena pas CP kompetisi nanti, itu topiknya mirip-mirip aja gitu, polanya ada, kalian tinggal rajin latihan dan banyak topik yang kalian kuasai atau enggak gitu sih. So itu makanya mungkin gini aja dari gue. Minggu ini, enggak minggu ini, hari ini sampai minggu depan, buat yang udah bisa solve problem tadi, yang udah gue kasih threshold-nya, do whatever you want. Buat yang masih belum bisa, coba revisit. Harus bisa solve. Kan tadi gue so setiap minggu kan gue kasih tahu solusinya satu problem kan. Harusnya lu udah bisa solve dua problem yang udah gue bahas sebelumnya gitu kan. Sisanya tinggal problem mana yang bisa lu solve. Harusnya lebih mudah dari yang gue bahas. Solve bareng-bareng aja gitu. Tingkatkan altruisme kalian gitu. Altruisme gak tau gak. Pokoknya kerjasama lah gitu. Kayak kalian kan kolektif, jadi kayak punya kolektif mind, punya otak yang bekerja sama bareng-bareng gitu much better. Barangkali kalian nemu approach yang lebih bagus dibanding orang lain misalnya, dibanding gue, which is much better. Karena gue juga liatin approach kalian, oh approach ini menarik gitu kan, karena gue nggak kepikiran. Itu buat bahan pelajaran juga buat itu. Gue juga belajar gitu basically. Nah, setuju nggak gitu kalau gue bikin ya yang udah bisa solve do whatever you want, yang belum revisit tapi coba
belajar bareng-bareng aja biar cepet lah gitu. Any apa, suggestion, another suggestion atau kalian udah setuju aja? Setuju, Bang. Sama, setuju. Setuju ya? Tapi coba deh, udah 2 minggu ini siapa yang benar-benar kerjain sendiri gitu, gue nggak ikutan atau nggak nanya orang lain? Ada? Kalau ada GG sih, cuman ya you can do that, tapi kalau misalnya kalian struggle, oh ya udah gitu, kerja sama yang lain aja. Nggak perlu maksain lah. I mean, kita punya much bigger goal gitu dibandingkan lo struggling kayak gitu. Kenapa? Karena kalian kuliah perlu ngatur waktu. So, atur waktu lu seefisien mungkin gitu. Kayak lu nggak perlu struggling consuming many hours to solve this problem. Lu bisa aja ya udahlah gue ikut yang lain belajar bareng, gue bisa solve dalam 1 jam jadinya. Ya kan? Sisa waktunya gue bisa pakai buat tugas or something. Jadi ya manfaatin waktu sebaik mungkin aja sih. Oke, itu aja dari gue. So, inget ya, buat yang udah bisa solve yang kemarin, do whatever you want, mau istirahat terserah. Tapi saran gue, lu minimal solve 1 lah dalam 1 minggu ini. Biar apa? Biar nggak hilang lah, kayak apa? Pace apa? Ini gue kasih tau ya. Beda orang yang latihan sering sama jarang waktu solving problem. Lebih cepat orang yang sering latihan. Makanya kalau bisa seminggu 1 lah itu minimal. Sisanya terserah istirahat aja. Dan buat yang belum bisa solve problem kemarin, ya coba belajar dari yang lain sih. Tanya atau gimana, atau minta mereka ajarin, terserah kalau mereka mau. Yang jelas gimana caranya biar lu bisa ikut pace-nya gitu bareng-bareng. Itu aja dari gua. Thank you very much for coming. See you guys next week. Nah, buat yang ada pertanyaan ke gua tadi, Hidayat sama Adisti mungkin bisa stay dulu. Sisanya silahkan kalau mau dulu. Thank you guys. Makasih.